Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Hari ini ada Oppo A1K ya. Bukan Oppo ya. Ini Realme C2 ya. Atau persamaannya Oppo A1K ya. Jadi HP ini kondisi LCD-nya lumayan parah. Ini LCD-nya terbuka dan ini HP-nya hidup ya. Namun LCD-nya tidak tampil ya. Ini kondisinya cukup parah ya. Jadi ini minta ganti LCD. Langsung saja saya lakukan pembongkaran. Oke, di sini HP-nya sebenarnya kayaknya sudah pernah diganti LCD ya, namun di tempat lain ya. Jadi user datang ke saya dan minta ganti LCD-nya ya. Jadi minta ganti LCD baru karena kondisi LCD-nya sudah cukup parah ya. Oke, di sini langsung saja saya lakukan pembongkaran. Di sini saya gunakan alat bantu ya. Sebenarnya bisa juga menggunakan kuku ya untuk membukanya. Namun di sini kuku saya pendek ya, jadi nggak kuat ya untuk sampai ke ini ya, membuka untuk backdoornya. Dan lanjut ke pelepasan tutup mesinnya ya. Alhamdulillah untuk backdoornya sudah terbuka. Jangan lupa juga untuk SIM tray juga dilepas ya sebelum membuka backdoornya ya. Oke, lanjut melepas tutup mesinnya. Jadi sebelum ini ya, sebelum melakukan pemasangan LCD baru, sini saya lakukan dulu untuk pengecekan ini ya, LCD baru ya. Jadi karena LCD baru ini belum pernah di tes dulu ya sebelumnya, jadi harus dicoba dulu. Karena apabila tidak dicoba, nanti apabila terjadi kerusakan atau ini ya, atau ada sentuh atau layarnya tidak berfungsi, itu bisa dilakukan pengembalian ya untuk LCD-nya. Dan ini keadaan LCD-nya ya. Jadi kondisinya lumayan parah ya. Ini pengelemannya juga cukup ini ya. Wow, gini dia keadaannya. Oke. Sini sebelumnya saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu untuk LCD baru agar pas pengeleman nanti LCD-nya dipastikan baik ya. Oke, tes dulu. Dan ini HP-nya hidup ya. Kita akan coba tunggu. Wah, ini baterainya 0 ya, 0%. Ini kayaknya kalau menghidupkan HP-nya tidak kuat ya. Jadi saya coba langsung pasang saja ya. Ini dipastikan HP LCD-nya hidup ya, namun untuk sentuh dan lain-lain masih belum ada pengetesan ya. Dan ini keadaan pengalaman sebelumnya, jadi kondisinya lumayan parah ya. Ini bekas-bekasnya ya, namun itu kondisinya ya itu ya, bekas pengalaman sebelumnya. Oke, di sini sebelum melakukan pemasangan LCD baru, saya coba paskan dulu ya. Apabila ada bagian-bagian yang belum ini yang belum bersih ya, jadi dari sisa-sisa lem lama bisa dibersihkan kembali ya. Jadi untuk bagian tengahnya itu kondisinya cukup ini ya, pengelemannya itu dilem dari bagian tengah, jadi akhirnya ya seperti itu ya, ada bekas-bekasnya. Oke, lanjut ke pengeleman. Di bagian atas ini ada sensor. Jadi untuk sensor hati-hati saat mengelemnya, apabila tertutup nanti sensornya nggak berfungsi ya. Oke, lanjut kasih lem secukupnya di bagian pinggir-pinggirnya, yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dan untuk pengeleman ini sendiri bisa dilakukan melalui LCD, bisa juga dilakukan melalui frame-nya ya, tulangannya. Jadi yang mana yang kita sering lakukan atau yang mana yang kita rasa
lebih ini ya, mudah ya. Oke, di sini saya lakukan pengeleman di frame-nya. Jadi di sini langsung saja saya pasang LCD-nya. Kemudian untuk baterai ini karena sudah dibuang ya ininya, plastik beningnya. Jadi untuk plastik bening ini sudah hilang ya. Jadi saya tambah sedikit untuk menarik baterai ya, agar pas pelepasan suatu saat nanti lebih mudah ya. Namun ya harapannya semoga usernya awet ya untuk menggunakan HP-nya. Oke, sebelum melakukan pemasangan cek dulu untuk bagian soket-soket LCD, baterai dan lain-lain ya. Kemudian apabila sudah dirasa pas, lanjut ke pemasangan baut, kemudian backdoor, dan jangan lupa yang terakhir SIM tray-nya ya. Dan untuk merekatkan LCD-nya kita bisa gunakan karet atau perekat atau penjepit ya, masing-masing kemungkinan ya tergantung kita ya apa yang kita miliki. Kalau misalkan ada karet kita gunakan karet, kalau ada yang lain isolasi, perekat atau penjepit gunakan yang kita punya ya. Oke, di sini saya pasang dulu backdoornya, tekan pelan-pelan ya, jangan terlalu kuat. Dan terakhir pasang SIM tray. Kemudian di sini saya tambah perekat ya untuk pemasangan, untuk menahan LCD-nya agar tidak terangkat dan sambil menunggu lemnya kering ya. Ini karena baterainya kosong, bagian bawah saya beri celah ya untuk mengecas ya. Dan sini alhamdulillah untuk LCD sudah selesai pemasangan sambil menunggu lem kering dan menginfokan ke usernya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten yang menarik tentang servis HP. Salam teknisi pemula. Nah ini karena baterainya tidak kuat ya, jadi HP-nya mati lagi. Jadi saya akan tunggu beberapa menit ya sampai baterainya terisi beberapa persen untuk bisa menghidupkan LCD-nya ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.